Bab 1166. Pendekar Kaisar juga tidak hebat. Semua orang tentu saja tidak akan percaya bahwa hanya mengandalkan warrior yang bisa melawan 3 pendekar Kaisar, jangankan 3, bahkan lawan 1 pun mereka tidak akan percaya. Pendekar suci melawan setengah Kaisar, itu sudah cukup lihai. Adapun pendekar suci melawan pendekar Kaisar, bukannya itu tidak pernah terjadi dalam sejarah, tapi setidaknya sudah terjadi selama ribuan tahun. Tentu saja ini mengacu pada benua penjara saat ini. Benua penjara puluhan ribu tahun yang lalu, ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya, jangankan di benua penjara, bahkan di langit berbintang dunia luar, mereka semua menduduki peringkat pertama. Kerumunan tidak percaya bahwa warrior yang sanggup bermain melawan pendekar Kaisar, tetapi mereka merasa bahwa warrior yang seharusnya memiliki jalan mundur, atau kartu andalan. Singkatnya, warrior yang sekarang adalah harapan terakhir mereka. Bang! Pada saat ini, konsepsi niat alam ketiadaan tiba-tiba keluar dari tubuh warrior yang, lalu menyapu, menahan tekanan mengerikan dari lelaki tua berjubah abu-abu itu. Jiwa pedang alam ketiadaan. Melihat adegan ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka warrior yang mencapai jiwa pedang alam ketiadaan. Orang tua berjubah rami ujung langit juga sedikit terkejut, karena kultivator pedang benua penjara sangat sedikit, terutama kultivator pedang yang sakti. Punya beberapa kemampuan, namun masih terlalu lemah. Orang tua berjubah rami maju selangkah, tekanan pendekar Kaisar dicurahkan, dan jiwa pedang alam ketiadaan warrior yang hancur seketika. Oh ya! Senyum muncul di sudut mulut warrior yang, dan dia melangkah maju, niat membunuh alam ketiadaan bangun dari tubuhnya, dan ketika dua konsepsi niat muncul, tekanan pendekar Kaisar dari orang tua berjubah rami segera ditekan. Niat membunuh alam ketiadaan. Semua orang di lapangan tercengang. Memiliki dua macam konsepsi niat. Kejutan di hati orang-orang tidak dapat ditambahkan lagi. Termasuk Liani Ye dan Chelsea Mu dan Master setengah Kaisar dari para pasukan. Rupanya, tidak satupun dari mereka yang menduga warrior yang menyadari niat membunuh alam ketiadaan selain jiwa pedang alam ketiadaan. Dua macam konsepsi niat alam ketiadaan, dari mana super jenius ini? Freddy Yuan dan yang lainnya bersemangat, jenius, jenius yang tiada taranya, jenius semacam ini, kecuali sekte penghancur dunia, siapa lagi yang sanggup mengolahnya? Di ujung langit, mata orang tua berjubah rami itu sedikit menyipit. Satu jenis konsepsi niat alam ketiadaan tidak dapat dianggap serius olehnya, tetapi dua jenis konsepsi niat alam ketiadaan, bahkan dia juga tidak dapat meremehkannya. Yang terpenting, orang yang bisa memahami dua jenis konsepsi niat alam mungkinkah orang biasa? Siapa kamu? Orang tua berjubah rami bertanya langsung pada warrior yang. Warrior yang berkata, siapa aku, tidak masalah. Dengan mengatakan itu, warrior yang menunjuk ke arah gadis bergaun biru di kejauhan, dan berkata, kami sebenarnya tidak ingin menjadi musuh sekte Suantian, tetapi tidak berdaya, wanita ini terlalu bodoh, dia harus membunuh kami, jadi, demi bertahan hidup, kami hanya bisa membunuh orang. Sekarang, aku menunjukkan ketulusan aku sekali lagi, wanita ini akan dikembalikan kepada kamu, masalah sebelumnya, semua orang akan melupakannya, bagaimana? Apakah kamu bercanda? Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, membunuh begitu banyak orang sekte Suantian aku, dan menyandera orang sekte Suantian kami, minta dilupakan. Tidakkah menurut kamu kata-kata kamu konyol? Warrior yang menatap langsung pada lelaki tua itu dan berkata,
kami tidak berniat menjadi musuh Sekte Suantian, tetapi orang-orangmu ingin membunuh kami. Tidak berdaya, kami hanya bisa menyerang, memang kami seharusnya duduk saja tanpa bergerak. Konyol. Orang tua berjubah Rami mencibir dan berkata, apakah kamu mencoba membahas kebenaran denganku? Warrior yang mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak ingin membahas kebenaran? Kebenaran? Apa itu? Mulut orang tua berjubah Rami melengkung dengan jijik, dan berkata, kamu hidup sampai sekarang, tidakkah keluargamu mengajarimu bahwa orang yang kepalan tangannya besar adalah kebenaran di dunia ini? Jika Sekte Suantian kami ingin membunuh kalian, maka kalian harus menjulurkan leher siap dipenggal. Mendengar kata-kata orang tua berjubah Rami, wajah orang-orang di belakang warrior yang menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Nadine berjalan ke sisi warrior yang dan berkata dengan lembut, idiot, dunia ini tidak bisa bicara kebenaran, semakin masuk akal kamu, semakin dia akan berpikir kamu mudah ditindas, kemudian menggertakmu dengan keras. Kebenaran, hanya ketika kekuatan kedua pihak seimbang, kedua belah pihak dapat duduk dan membicarakan alasannya. Atau, jika kamu mengalahkan lawan dengan tinju kamu, maka, jika kamu tidak bernalar, lawan akan meminta kamu untuk bernalar. Warrior yang mengusap kepala Nadine dan berkata dengan lembut, beberapa orang biasa mengatakan bahwa aku terlalu ekstrim dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel, dan kemudian membuat hal-hal kecil menjadi besar dan hal-hal besar di luar kendali. Berkali-kali, aku juga merasa seolah-olah itu memang benar. Berbicara tentang ini, warrior yang terkekeh, dan kemudian berkata, tetapi aku menemukan bahwa berkali-kali, apa yang disebut fleksibilitas sebenarnya adalah kompromi. Jika seseorang ingin memukulku, aku tidak boleh menolak, dan aku juga harus menjulurkan mukaku untuk dipukul pihak lain, karena jika aku memukul pihak lain, masalah akan berlanjut, dan kemudian segalanya akan menjadi lebih besar. Sama seperti barusan, mereka ingin membunuh kita, kita tidak bisa membunuh mereka, karena jika kita bunuh mereka, masalahnya akan semakin besar, tetapi jika tidak membunuh mereka, kita akan mati. Berbicara tentang ini, warrior yang menatap Nadine dan berkata, kamu bilang, bagaimana aku bisa fleksibel? Nadine berpikir sejenak, lalu berkata, bunuh. Bunuh sampai tidak ada yang berani memprovokasi kita, seperti sekte penghancur dunia. Karena mereka kuat, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Warrior yang tertawa, lalu berkata, gadis, kamu benar. Hidup warrior yang aku tidak berkompromi. Jika kamu berani menipuku, aku akan membayarnya 10 kali lipat. Jika kamu berani membunuhku, bahkan jika kamu adalah jalan surga, aku akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, warrior yang berjalan ke arah gadis bergaun biru, ekspresi gadis bergaun biru berubah, berpikir bahwa warrior yang akan membunuhnya, dan hendak berbicara, tapi warrior yang mencengkram bahunya dan melempar gadis bergaun biru ke hadapan orang tua berjubah Rami. Semua orang tercengang, bahkan gadis bergaun biru dan orang tua berjubah Rami tidak menyangka dia akan melakukan hal ini. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan niat pedang muncul di tangannya, dia menatap orang tua berjubah Rami di ujung langit, dan berkata, aku malu untuk menggunakan wanita sebagai ancaman, aku warrior yang tidak repot-repot menggunakan wanita untuk mengancam musuhku sendiri. Sekte Suantian kamu ingin menghancurkan kami, sekarang, ayo. Orang tua berjubah Rami menatap warrior yang dalam-dalam dan berkata, nanti, wanita-wanita di sekitarmu ini bisa hidup. Suara terdengar, orang tua berjubah Rami menjentikkan jari, dan jari hitam pekat langsung merobek ruang,
membawa tekanan yang mengerikan ke atas kepala warrior yang dan hendak meremukkan warrior yang menjadi daging. Weng! Dengungan pedang tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian cahaya pedang naik ke langit dan menghantam jari hitam itu. Di mata semua orang, jari hitam itu bergetar hebat dan kemudian pecah. Cahaya pedang tidak melambat dan menusuk orang tua berjubah rami di ujung langit. Orang tua berjubah rami melambaikan tangan kanannya, dan gadis bergaun biru di sampingnya langsung menghilang di tempatnya. Lalu dia mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju warrior yang. Bang! Tinju keluar, sinar kepalan tangan cerah keluar dari tinjunya, bertabrakan dengan cahaya pedang warrior yang. Pada saat ini, pupil orang tua berjubah rami menyusut tiba-tiba, dan tubuhnya sedikit miring. Kemudian, di mata semua orang yang ketakutan, lengan kanan orang tua berjubah rami terlempar keluar. Saat ini, warrior yang telah muncul 100 kaki di belakang orang tua berjubah rami. Semua orang membatu di tempat. Jurus pembunuhan instan versi pamungkas. Cahaya pedang palsu, target warrior yang adalah jurus pembunuhan instan versi pamungkas. Untuk menghadapi pendekar kaisar, dia tentu saja tidak akan menahan kekuatannya. Sekali dia menembak, dia akan habis-habisan. Namun, dia masih agak meremehkan pendekar kaisar. Meskipun dia juga membunuh banyak pendekar kaisar pada saat dia bergabung dengan Kuart, dan sekarang, jelas tidak realistis baginya untuk membunuh pendekar kaisar sendiri dengan mudah. Bahkan jika dia sekarang pendekar suci, kekuatannya telah tumbuh begitu banyak, itu tetap tidak realistis. Orang tua berjubah rami menoleh untuk melihat warrior yang, di bahu kanannya, kekuatan sedang memulihkan lengannya dengan kecepatan yang terlihat. Dia menatap warrior yang dengan tatapan serius di matanya. Aku sedikit. Orang tua berjubah rami hendak mengatakan sesuatu, namun warrior yang mengeluarkan sarung pedang kuno, lalu menghunus pedangnya dan menebas, sebuah energi pedang melesat keluar. Energi pedang itu puluhan kali lebih cepat dari kilat, dan kemanapun itu lewat, ruang langsung terbelah, dan ujung langit mengungkapkan retakan garis hitam panjang di ruang itu. 150 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Setelah mencapai pendekar suci, pedangnya bisa ditumpuk hingga 150 tebasan. Di bawah berkah dua konsepsi niat dan kekuatan fisik, kekuatan dari energi pedang sangat menakutkan. Dan ketika orang tua berjubah rami melihat energi pedang ini, wajahnya menjadi sangat serius. Kondensasi ruang. Orang tua berjubah rami suaranya terdengar, dia membuat gerakan dengan kedua tangan, lalu ruang antara langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba mengembun lapis demi lapis, dan dalam sekejap, ruang di depan orang tua berjubah rami ditumpangkan setidaknya 100 lapisan. Sehingga ketika semua orang memandang orang tua berjubah rami, tubuh orang tua berjubah rami terlihat terpelintir. Pada saat ini, energi pedang warrior yang menghantam ruang yang ditumpangkan di depan orang tua berjubah rami. Bang! Ledakan keras bergema di ujung langit. Energi pedang warrior yang memotong ruang di depan orang tua berjubah rami, tapi itu berhenti dengan cepat, dan kemudian, ruang-ruang itu berputar aneh, dan dalam sekejap, energi pedang warrior yang langsung hancur. Pada saat ini, warrior yang menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dan seluruh kekosongan bergetar hebat. Detik berikutnya, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah orang tua berjubah rami. Bang! Ruang di depan orang tua berjubah rami runtuh tepat di bawah pengaruh warrior yang, dan kemudian tak terhitung cahaya pedang menyambar terus-menerus di ujung langit, mengelilingi orang tua berjubah rami. Segera, suara keras datang dari ujung langit, dan ruang di sekitarnya terus bergetar. Di bawah,
Semua orang menyaksikan pemandangan di ujung langit, dan hati mereka tercengang tak terkatakan. Pendekar suci melawan pendekar kaisar. Apa yang hanya terdengar dalam legenda, sekarang terjadi di depan mereka. Bang! Pada saat ini, ada suara teredam dari ujung langit, dan kemudian sesosok terbang keluar. Melihat adegan ini, hati semua orang membeku, karena ini adalah warrior yang... Setelah terbang hampir 1000 kaki, warrior yang berhenti. Warrior yang menunduk menatap dadanya, di dadanya ada bekas telapak tangan, tapi sangat ringan. Dia menatap orang tua berjubah Rami. Pada saat ini, ada noda darah di wajah orang tua berjubah Rami, yang disebabkan oleh cahaya pedang. Aku benar-benar meremehkanmu. Orang tua berjubah Rami mengepalkan tangannya perlahan dan berkata, tapi jangan khawatir, tidak lagi sekarang. Suara terdengar, ruang di sekitar orang tua berjubah Rami dan warrior yang tiba-tiba bergelombang hebat seperti semburan air sungai. Di kejauhan, niat pedang di tangan warrior yang perlahan menghilang, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan tinju petarung naga api muncul di tangannya. Dia berbalik untuk melihat Nadine di bawah, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, sebenarnya, pendekar kaisar bukanlah sesuatu yang istimewa. Suara terdengar, detik berikutnya tangan kanannya mengepal perlahan. Klik. Suara renyah bergema di lapangan. Ruang retak. Bersambung.